Apakah suatu entitas bisnis masuk dalam entitas bisnis transportasi atau masuk dalam entitas bisnis penyedia jasa aplikator saja? Ini penting dalam undang-undang, Pak. Karena berbeda antara aplikator dengan seperti Bluebird. Bluebird itu semua dia cover tanggung jawab sampai CSR-nya dan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati, Bapak-bapak baik dari Bluebird maupun dari aplikator. Jadi, makasih pimpinan. Saya ingin mendapat masukan sebenarnya. Kami mau mendapat masukan dari Bapak. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama, di luar dari Bluebird dulu ya. Bluebird itu sudah jelas definisinya. Saya ingin nanti semua penyedia jasa dalam hal ini yang kita sebutkan aplikator, mau disebut namanya apa sih nanti di dalam undang-undang? Tuh loh. Itu dulu. Apakah suatu entitas bisnis masuk dalam entitas bisnis transportasi atau masuk dalam entitas bisnis penyedia jasa aplikator saja? Ini penting dalam undang-undang, Pak. Karena berbeda antara aplikator dengan seperti Bluebird. Bluebird itu semua dia cover tanggung jawabnya. Sampai CSR-nya dan semua. Nah, kenapa ini perlu? Karena perkembangan teknologi, perkembangan di dalam dunia modern ini membutuhkan aplikasi itu juga. Ini satu paradoks yang harus kita pertemukan. Penyedia aplikator sangat dibutuhkan. Mempertemukan yang disebut istilahnya marketplace. Kadang-kadang saya bertanya kepada teman-teman atau kepada diri saya, mau menyebut apa sih namanya Bapak ini? Penyedia jasa aplikator atau perusahaan transportasi? Jelaskan dulu jenis entitasnya. Karena nanti di dalam undang-undang itu ada definisinya, Pak. Perusahaan transportasi yang dimaksud dengan perusahaan transportasi adalah bla 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 bla. Dari situlah kita akan menyisir ke belakang, membuat aturannya. Ayo kita pikirkan semuanya. Kalau Bluebird jelas bahwa perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Titik. Menggunakan online, menggunakan offline, menggunakan apa saja, itu adalah caranya Bluebird dalam satu company. Oke? Tapi cara Bapak ini yang satu lagi sebagai penyedia aplikator, itu kira-kira seperti apa Bapak punya pemikiran? Proses bisnisnya oke, paham. Dan sangat dibutuhkan oke, itu fakta. Sekarang ini kita mau masukkan dalam undang-undang. Saya mau mendefinisikan jenis kelaminnya kita ini apa sih? Itu loh. Itu dulu. Undang-undang harus begitu, Pak. Nanti dijabarkan pasal demi pasal. Hubungan kemitraan lah, ketenaga kerjaan lah, dan seterusnya, dan seterusnya. Siapa yang bertanggung jawab? Berbeda dengan Bluebird. Bluebird itu mulai A sampai Z, cover semua, tanggung jawab asal sedikit Bluebird. Kan gitu, Pak. Penyedia aplikator sekarang itu masih bertolak belakang kadangkala antara mitranya. Belum menuntut PPH dan sebagainya.
Pertanyaannya, siapa yang kena PPN? Nah, kalau sebenarnya penyedia aplikator mitranya jelas, belum lagi persoalan plat kuning, plat hitam. Ini minta tolong diberi kami penjelasan dan diberi kesepakatan definisinya seperti apa, gitu loh. Saya menarik apa yang disampaikan oleh Maxim, Pak. Kalau yang teman-teman yang lain ini sudah kami paham nih semuanya ini. Maksud saya adalah sudah ada rumusan-rumusan, bahkan permasalahan yang ditonjolkan di sini sudah ada. Permen apa segala macam nanti itu tidak akan berlaku kalau undang-undang sudah ada. Gitu. Undang-undangnya kita mau bikin nih. Kembali lagi saya katakan, ayo kita definisikan diri kita. Entitas bisnis apa yang dimasukkan dalam undang-undang? Apakah aplikator? Ataukah perusahaan transportasi? Karena harus didefinisikan dalam undang-undang, Pak. Baru dijabarkan bla 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 belakangnya. Tolong diberi kami masukan seperti apa kira-kira, supaya kita tahu bahwa bluebird jenis kelaminnya laki-laki, aplikator jenis kelaminnya perempuan, misalnya seperti itu. Karena berbeda bukan, tapi tujuannya sama gitu loh. Proses bisnisnya yang berbeda. Nah, banyak masukan yang diberikan oleh Maxim tadi ini, ya, itu adalah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, justru substansinya di situ yang akan kita mintakan sarannya. Kalau Bapak menyampaikan apa namanya tadi eksistensi perusahaannya apa, oke, ini sudah paham dan kami butuh. Ya saya juga butuh, Pak. Butuh Gojek cepat jalan gitu loh. Butuh Maxim dan tapi ini kita harus start dulu dari persoalan-persoalan dasar. Ya. Sehingga kalau kita sudah rumuskan apa jenis kita, ya mudahlah kita jabarkan undang-undang itu. Yang dimaksud penyedia jasa apa? Kan begitu Pak dalam perumusan undang-undang. Jadi tidak usah duduk saya terlalu jauh. Saya hanya mau memohon kepada kita semua setelah pulang dari sini apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Kami sangat berharap apa yang diinginkan dalam kerangka pikir yang saya sampaikan tadi. Saya belum bisa membahas secara detail. Penyamaan persepsi terhadap diri bapak-bapak sekalian, terutama yang menyebut dirinya aplikator. Tadi ada istilah agregator. Ya harus ada satu kesepakatan nih. Paham saya, agregator itu ya memang kerjanya seperti itu Pak. Marketplace. Oke. Tapi harus dicantumkan di dalam undang-undang. Saya simpulkan bahwa entitas bisnis harus jelas kelaminnya dulu, baru kita nyambung ke belakang. Dan ini kita harus akomodir semua. Jangan sampai seperti apa ada yang disampaikan tadi Pak Ketua bahwa pernah saya naik kendaraan plat hitam dengan plat kuning. Pak enak dia bluebird plat kuning. Loh kenapa kamu tidak minta plat kuning juga? Ya kan? Sedikit bayar pajaknya kalau plat kuning. Ya makanya dirinya seperti apa sih sebenarnya ini? Saya kira itu belum lagi masalah PPN tadi. Siapa yang kena PPN? Ya, semua itu akan diatur nanti. Saya kira itu saja Pak Ketua. Saya hanya memberi masukan awal barangkali kepada kawan-kawan. Itu saja pekerjaan rumah dulu. Mari kita sepakati entitas bisnis kita sebagai apa. Karena berbeda. Nggak usah saya cerita dengan bluebird. Berbeda proses bisnisnya dibanding dengan aplikator. Mungkin sebegitu kesepahaman saya. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamka. Ini Pak Hamka BKD Pak.